Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya lihat wajah-wajah yang bersuka cita sore hari ini. Amin. Berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Itu tandanya kita mau siap untuk kita beribadah pada Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita satukan dalam doa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Kau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kembali kami ada di rumah Tuhan, menaikkan pujian syukur kami kepada Engkau atas setiap kasih, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah kami saat ini kami menyerahkan seluruh ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan kami membawa dengan segenap hati setiap pujian kami, penyembahan kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Engkau yang beracara, Engkau yang akan kuasai seluruh ruangan ini. Bahkan setiap hati kami Tuhan kuasai sehingga kami dapat memberikan yang terbaik bagi Engkau. Berkati anak-Mu ya Tuhan yang membawa pujian. Tuhan tolong urapi dengan kuat kuasa-Mu. Biarlah kami semua Tuhan tanpa terkecuali ya Bapa, kami boleh rasakan lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sore hari ini kita datang kepada Tuhan dengan satu tujuan dan satu kerinduan yang sama. Kita mau menyembah Dia, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat
sungguh besar pengorbananmu, sungguh besar. Pengorbanan Tuhan yang begitu besar bagi kita. Amin, amin, amin. Ini pengakuan kami di hadapan Tuhan. Sungguh indah Tuhan. Amin. Amin, amin. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah. Mari jemaat Tuhan katakan sungguh indah. Saya undang kita mau bangkit berdiri. Katakan sekali lagi, sungguh besar Tuhan. Amin, amin.
mau angkat tangan di hadapan Tuhan sebagai bentuk pengakuan kita di hadapan-Mu. Betapa besar pengorbanan Tuhan bagi kita. Betapa besar Tuhan. Terima kasih. Amin. Haleluya. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat pada saat ini Bapa. Kau melihat hati yang dengan kerinduan ingin menyembah-Mu. Mata kami tertuju padamu Tuhan. Engkau pusat penyembahan kami saat sore hari ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan senang. Tuhan disenangkan sore hari ini lewat penyembahan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Jangan ada yang terdiam. Angkat suaramu. Angkat suaramu. Katakan Dia baik. Yesus baik. Yesus baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu berikan kekuatan buat kami Tuhan. Hadirat-Mu memampukan kami untuk kami tetap melangkah Tuhan. Mungkin sore hari ini kami datang dengan begitu banyak masalah. Mungkin kami bawa sakit penyakit kami. Mungkin kami bawa setiap persoalan-persoalan yang begitu berat. Tetapi kami yakin di hadirat Tuhan semuanya Tuhan akan selesaikan. Di dalam nama Yesus kami akan pulang dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Amin. Kami akui di hadapan-Mu sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Amin. Sungguh, sekali lagi kita angkat pujian ini, sungguh besar Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Sore hari ini kami katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin.
pikirkan. Tuhan kita, amin. Saya yakin dan percaya kerinduan memuji Tuhan kita bawa sore hari ini, amin. Bapak Ibu Saudara, siapa yang rindu memuji Tuhan malam hari ini? Oke. Betapa dalamnya kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Sama kita mau katakan, betapa dalamnya kasih setiamu, oh betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, oh betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, oh betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Katakan, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, oh betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku. boleh katakan kanan kiri muka belakang, indahnya kasih Tuhan bagi saya dan saudara. Boleh katakan kanan kiri muka belakang. Haleluya. Kalau sesuatu yang indah, maka Tuhan akan curahkan kuasanya, dan setiap orang yang percaya dia akan terima kuasanya. Amin. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, Mengangkat pujian. Amin. pujian bagi Haleluya. kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyata
terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Amin. Biarlah segenap hati kita akan memuji Tuhan. Hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Aku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Mari sama-sama katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar Tuhan, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Kau terbesar, besar dan mulia. Mari kita angkat tangan, kita lambaikan sama Tuhan. Tuhan yang terbesar dalam hidup kita. Amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Amin. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Biarlah kami selalu memujimu, kami mau selalu menyembahmu di setiap kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Kita akan baca ayat sepekan kita sebelum kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita baca satu kali dengan suara yang lantang ya. 2, 3. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Satu janji Tuhan, jangan pernah takut menghadapi setiap musim kehidupan. Kita mau tetap selalu mengandalkan Tuhan. Kita mau tetap selalu katakan bahwa Engkau Yesus yang selalu bertata atas hidup kami. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap
Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan. Mari dari awal kita angkat pujian ini. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernah suatu kali Tuhan bertanya kepada salah satu muridnya, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan itu sampai 3 kali Tuhan pertanyakan, apakah engkau mengasihi aku? Terima kasih. Dan jawabannya tetap sama. Iya Tuhan, aku mengasihimu. Iya Tuhan, aku mengasihimu. Iya Tuhan, aku mengasihimu. Meskipun nanti ada murid-murid yang pergi meninggalkan, tetapi aku tetap mengasihimu. Tetapi apa yang Petrus lakukan? Dia menyangkal. Dia tidak komitmen dengan apa yang dia sudah ucapkan di hadapan Tuhan. Seringkali kisahnya Petrus itu ada dalam kehidupan kita. Ketika masalah itu datang, seringkali kita melupakan Tuhan. Seringkali kita meragukan bahwa Tuhan itu pembuat mujizat yang luar biasa. Seringkali kita tidak percaya. Tetapi lewat pujian ini kita mau belajar. Saya yakin pengarang lagu ini punya hubungan pribadi yang khusus dengan Tuhan. Sehingga dia ciptakan lagu Sekali Yesus, Selamanya Yesus. Dalam keadaan apapun, waktu berlimpah, waktu kurang, waktu kuat,
maupun lemah. Tetap Yesus yang nomor satu dalam hidup kita. Biarlah sore hari ini kita mau tetap katakan, Tuhan, aku mau katakan bahwa sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Kita angkat pujian ini dari awal Bapak Ibu Saudara. Saya undang kita bangkit berdiri. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap mau kita katakan, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta sekali Yesus, selamanya Yesus. Jemaat yang nyanyikan pujian ini, Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara tidak keberatan, boleh kita angkat kedua tangan kita. Arahkan wajah kita di hadapan Tuhan. Ini sebagai bukti pengakuan kita di hadapan Tuhan. Jemaat boleh nyanyikan pujian ini. Sekali amin. Kami percaya di hadapan-Mu. Sekali lagi umat-umat Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Baik, sekali lagi katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus,
Sorak-sorai hanya bagi Engkau Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, Terima kasih Tuhan. haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah pujian ini Tuhan Terima kasih. sebagai ungkapan hati kami, sebagai janji kami di hadapan-Mu ya Bapa, bahwa sekali Yesus tetap Yesus, Amin. selamanya hanya Engkau Tuhan, Amin. hanya Tuhan. Engkau Yesus. Amin Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau selalu ada dalam setiap keadaan kami. Keadaan apapun Tuhan, Engkau ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan sore hari ini. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang telah melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kesempatan ini biar kami pergunakan dengan sebaik-baiknya Tuhan. Amin Yesus. Karena kasih-Mu, karena kuasa-Mu, karena penyertaan-Mu kami ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Biarlah apa yang kami bawa, kami persembahkan di hadapan-Mu. Boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami pelayan-pelayan-Mu, anak-anak-Mu yang telah Tuhan membawa pujian. Biarlah apa yang kami bawa kami persembahkan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan menerima berkat firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua, terutama hamba-Mu, urapi dengan urapan yang baru. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap firman yang ditaburkan boleh kami terima, boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Dan nanti Tuhan kami akan juga melakukan perjamuan asa. Kuduskan hati kami, ampuni setiap dosa kesalahan kami. Biarlah kami terima setiap apa ya Tuhan, janji yang daripada-Mu, kuasa yang daripada-Mu melalui perjamuan ini Tuhan. Yang sakit boleh disembuhkan, yang dalam pergumulan boleh Tuhan berikan jalan keluar, boleh Tuhan diberikan jawaban yang tepat sesuai dengan waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu Tuhan, dan kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk umat-umat Tuhan. Oke. Saya minta waktunya sedikit ya. Gak tahu kenapa gerak untuk mengajak setiap kita untuk kita penyembahan ya. 5 menit atau 10 menit aja kita masuk dalam penyembahan. Kita boleh tutupkan mata kita dan biarkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus, mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus.
Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Pujian ini pujian yang sederhana. Pujian yang sangat singkat kata-katanya. Tapi pujian ini berisi tentang komitmen kita. Bukan hanya keputusan tetapi komitmen kita. Pujian yang sederhana, pujian yang singkat. Tetapi apa yang kita nyanyikan biarlah itu menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Pujian ini, biarlah apa yang kita nyanyikan, ini bukan hanya janji di antara orang di sekitar kita, sebelah-sebelah kita, tetapi Tuhan yang mendengar setiap apa yang kita katakan. Mengikut Yesus keputusanku. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Oke, kita akan masuk ke dalam firman. Saya ingin kita mengingat kembali. Di minggu pertama, istri saya, Aini, dia mengatakan keputusan itu sebuah pilihan, konsekuensi dan ada konsekuensi di balik pilihan. Dan kita harus bertanggung jawab atas setiap keputusan yang kita ambil. Lalu saya juga mengatakan di bulan lalu, di minggu kedua, keputusan yang kita buat harus diapain? Harus dipertanggungjawabkan. Lalu minggu ketiga, Ibu Sela maju atau berhenti. Menceritakan tentang 12 pengintai. Sebelum pengintai mengatakan kabar busuk, tetapi Yosua dan Kaleb, mereka berdua yang benar-benar tetap berkomitmen, keputusannya, percaya pada janji Tuhan. Lalu minggu lalu istri saya juga katakan, ketika kita memilih untuk memutuskan kebenaran, maka kita harus menghidupi kebenaran. Status kita pengikut Kristus, murid Kristus. Bukanlah sesuatu yang mudah untuk menjadi pengikut atau murid Kristus. Bukanlah sesuatu yang mudah, yang gampang. Mungkin kalau hanya kita perkatakan dari mulut kita itu gampang sekali. Sekali Yesus tetap Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Kok dari hanya mulut itu sesuatu yang gampang. Tetapi untuk menjalani melalui kehidupan hari demi hari, waktu demi waktu, minggu demi minggu, tantangan demi tantangan yang kita hadapi, itu kita akan menghadapi begitu beratnya kita harus bertahan dan kita harus mempertanggungjawabkan yang namanya komitmen yang kita telah ambil. Dan tema saya di hari ini, masa depan kita itu keputusan atau komitmen. Masa depan yang kita ingin tuju, yang kita putuskan sekarang itu keputusan atau komitmen. Kayak tadi, mengikut Yesus keputusanku, atau mengikut Yesus itu komitmenku. Di dalam kehidupan ini, segala sesuatu harus ada goal dan tujuan yang kita harus capai. Contoh sederhananya ya, dalam pekerjaan, mungkin saya pengen tanya, Bapak Huntiong punya goal enggak di tahun ini? Di dalam pekerjaan? Enggak ada. Apa tetap sama? Tetap sama.
Bapak Yohanes punya goal enggak di tahun ini? Harus punya, apa goalnya? Pekerjaan semakin di bawah Tuhan. Lalu yang agak muda siapa? Bapak Dendi aja. Kamu punya goal, Den. Apa goalmu di pekerjaanmu? Hah? Tambah maju. Saya yakin dan percaya setiap orang pasti punya keinginan. Tahun demi tahun apa keinginannya? Semakin lebih baik. Gak akan ada namanya yang, ada mungkin di tempat ini yang minta, Tuhan, aku ingin di tahun 2024 pekerjaanku hancur, ada yang pengen? Puji Tuhan, gak ada. Setiap kita pasti ingin bagaimana Tuhan selalu memberkati setiap kita lebih dan lebih lagi. Tuhan membuat pekerjaan kita lebih dan lebih lagi. Bahkan saya ingat, saya beberapa baru-baru ini, di tahun ini, saya punya goal. Badan saya udah terlalu besar. Badan saya sudah terlalu besar. Pakaian udah mulai sempit-sempit. Dan saya bilang sama istri saya, ayo kita harus punya goal di tahun ini. Goalnya apa? Harus semakin kurus. Kita berdua, kita semakin rajin sekarang, rajin sepedaan. Ada goal. Lalu, di dalam gereja, kemarin hari Jumat. Ya Jumat ya Cenovi ya. Kita di remaja, kita anak-anak remaja ditanyakan, apa goalmu di tahun ini? Bahkan saya tulis di grup, ada yang goalnya tambah rajin di dalam Tuhan, tambah rajin belajar. Saya bilang di situ, tambah rajin sepedaan. Ada goal, ada tujuan. Segala sesuatu harus ada tujuannya. Segala sesuatu harus ada goalnya. Bahkan gereja kita, dari tema ke tema yang kita buat, itu ada goalnya. Kayak tahun kemarin, tahun 2023, goalnya kita apa? Be strong. Dari tema ke tema benar-benar berat sekali. Berat sekali menjalani tema demi tema. Dan di tahun ini, goal kita, tema kita, kalau bisa, kemarin ya? Apa tema Natal kita? No turning back. Tidak kembali ke belakang. Kita sudah kuat dan jangan mau kembali ke belakang. Kita nggak tahu apa yang Tuhan berikan dalam tema-tema kita per tiap bulan apa yang Tuhan ingin berikan, saya nggak tahu. Bahkan saya sama istri saya, kami baru mendapat 3 bulan yang Tuhan berikan. No turning back. Tuhan gak inginkan kita kembali lagi kepada sesuatu yang lama-lama. Tuhan gak mau. Tuhan gak inginkan. Lalu berbicara tentang keputusan, komitmen. Setiap keputusan yang kita ambil, yang kita buat, harus kita kerjakan, kita pertanggungjawabkan di dalam sebuah komitmen. Tanpa komitmen, keputusan hanyalah sebuah keputusan belaka yang hanya diucapkan dari mulut kita. Sekali lagi ya, setiap keputusan yang kita ambil atau kita buat, itu harus dikerjakan, harus dipertanggungjawabkan di dalam sebuah komitmen. Diikat di dalam sebuah komitmen. Tanpa komitmen, keputusan hanyalah sebuah keputusan belaka yang hanya diucapkan dari mulut kita. Contoh sederhananya ya, beberapa minggu lalu di tempat ini kan ada pemberkatan. Pemberkatan dari anaknya Ibu Lili dan Om Bakio. Di situ ada namanya janji nikah, ada namanya ucapan janji nikah. Jadi bukan hanya mereka memutuskan untuk mereka bersama-sama masuk bahtera rumah tangga, tetapi mereka diikat dengan komitmen yaitu janji nikah. Di dalam janji nikah semuanya akan aman. Di dalam komitmen setiap keputusan yang kita buat semuanya bisa berjalan asal ada komitmen. Kalau hanya keputusan, perjalanan di tengah jalan bisa saja kita mundur dari Tuhan. Ilustrasi, saya tadi katakan saya lagi hobinya sepedaan beberapa hari ini. Keputusan saya mau rajin sepedaan, itu keputusan saya. Lalu komitmen saya apa? Meskipun capek, meskipun hujan, tetap sepedaan. Komitmen. Benar-benar diikat dengan namanya komitmen.
Kalau hanya keputusan, aku mau sepedaan, lalu tiba-tiba hujan, aku mundur, gak akan sepedaan. Hanya komitmen yang mencapai namanya di depan goal saya kurus, itu yang membuat saya mau mengerjakan keputusan saya. Entah itu susah, entah itu berat, entah itu hujan, entah itu treknya susah, treknya harus naik gunung, treknya harus hampir jatuh, ataupun losor dan sebagainya. Ketika komitmen aku mau sepedaan, komitmen, benar-benar mau komitmen, kita akan mampu menjalani keputusan itu. Saya sedang mengkonselingin ada satu keluarga, bagaimana dia kesaksian yang begitu besar, bagaimana Tuhan meriset ulang kehidupannya. Yang awalnya dia punya pekerjaan tetap, yang awalnya dia sehat, yang awalnya dia bisa beraktivitas. Tetapi Tuhan membuat hidupnya berbalik 180 derajat. Dan Tuhan izinkan keluarga ini mereset ulang apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia lakukan, pekerjaan yang baru dan lain sebagainya. Tetapi yang saya temukan di dalam menjalani bulan-bulan beratnya, tetapi keluarga ini tetap percaya Tuhan sanggup pulihkan. Saya teringat kisahnya Ayub, bagaimana Ayub yang pada awalnya berkelimpahan, yang pada awalnya dia orang yang terpandang, tetapi Tuhan izinkan kehidupannya teriset ulang, dia harus habis-habisan. Keluarganya, anak-anaknya meninggal, satu masalah muncul masalah lagi, satu masalah belum selesai muncul masalah lagi, satu masalah belum selesai muncul masalah lagi, bertubi-tubi masalah. Tetapi dia tetap percaya sama Tuhan karena apa? Komitmennya, sekali Yesus tetap Yesus. Dalam kehidupan kita perlu memiliki namanya komitmen. Komitmen untuk mengiringi Tuhan. Komitmen untuk mengiringi Tuhan ini memiliki arti pola pikir kita diriset ulang dengan pola pikir kehendak Allah. Sekali lagi ya, kalau kita sudah berkomitmen untuk Tuhan, kita harus mereset ulang pola pikir manusia diubah menjadi pola pikir Tuhan. Kalau dengan pola pikir manusia yang ada di pikiran kita apa? Segala sesuatunya ada batasnya. Segala sesuatunya tidak mungkin. Segala sesuatunya tidak ada jalan keluar. Tetapi di dalam Tuhan, ketika kita berkomitmen untuk Tuhan, baik kita dalam keadaan susah, senang, bahkan tadi pujian mau firman apa tadi dikatakan? Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempersona hatiku. Dia beri damai kesempatan hidup yang baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus mempersona hatiku. Jadi dalam segala keadaan, berlimpah ataupun kurang, kuat ataupun lemah, ketika kita punya pola pikir untuk berkomitmen di dalam Tuhan, yang ada di dalam pikiran kita, pola pikir kehendak Allah. Bukan lagi pola pikir kehendak kita manusia. Kita akan melihat di dalam suratan Filipi yang kita akan baca di malam hari ini. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 16. Suratan Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 16. Suratan Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 16. Coba ditampilkan. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 16. Kita langsung baca aja ya, kita lihat dari Alkitab. Kita baca dari perikopnya 2-3. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir.
Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ayat terakhir, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Suratan Filipi ini kita tahu ditulis oleh Rasul Paulus, dan surat ini ditujukan khusus bagi jemaat di Filipi. Orang-orang yang dilayani oleh Rasul Paulus. Dan suratan Filipi ini muncul ketika Rasul Paulus harus masuk di dalam penjara. Di ayat 12 kita coba baca kembali ayat 12 ya. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu apa yang dilakukan, yang disuruh Rasul Paulus, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Di sini bukanlah sebuah kebetulan ya. Rasul Paulus menulis dengan tanpa alasan. Bukanlah sebuah kebetulan Rasul Paulus menulis surat kepada Filipi dengan tanpa alasan. Jika kita perhatikan di sini, kita bisa menemukan ada beberapa hal yang mungkin ada kejanggalan-kejanggalan yang dikerjakan oleh jemaat-jemaat Filipi. Yang awalnya tadi kalau kita baca ya sampai habis, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Berarti ada sebuah kesalahan yang mungkin mereka kerjakan. Dan Rasul Paulus tadi kan dikatakan di awalnya, saudara-saudara yang kekasih, ada sebuah rasa kasih sayang, sebuah cinta yang begitu besar. Sebuah cinta yang begitu besar yang dimiliki oleh Rasul Paulus bagi jemaat Filipi, dan dia inginkan ada namanya perubahan yang signifikan dalam jemaat Filipi. Kerjakan keselamatanmu. Kata kerjakan keselamatan ini bukan hanya kita mengerjakan, tetapi kita juga mengerjakan dengan berjerih lelah di dalamnya. Di dalam mengerjakan keselamatan tidak hanya kita melangkah dan mengerjakan dengan sesuatu yang mudah, tetapi ada tantangan demi tantangan untuk kita mengerjakan keselamatan itu, dan memang butuh ekstra tenaga, berjerih lelah, bukan sebuah asal-asalan di dalamnya. Bahkan Paulus dari penulisannya menambahkan kata apa? Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi bukan hanya kerjakan keselamatanmu, bukan hanya itu saja. Tetapi kita perlu mengerjakan keselamatan kita perlu mengerjakan iman kita dengan rasa yang penuh takut dan gentar. Dengan rasa penuh takut dan gentar. Dengan rasa hati-hati di dalamnya. Dengan rasa takut. Jangan sampai kita bertindak keliru, dan jangan sampai apa yang kita lakukan itu membuat kita gagal memperoleh keselamatan itu. Jadi benar-benar bukan hanya yang kita kerjakan sekedar mengerjakan sesuatu yang sepele, tetapi yang kita kerjakan itu keselamatan, dan kita perlu mengerjakannya dengan rasa penuh takut dan gentar. Jemaat Filipi, Rasul Paulus inginkan mereka mengerjakan. Tadi di awal-awal memang dikatakan, kamu senantiasa taat. Mengerjakan keselamatan itu kamu senantiasa taat. Tetapi kamu melakukannya hanya pada saat ada Rasul Paulus. Di sini kan dikatakan, bukan saja waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku sudah gak ada bersama kamu, kamu harus mengerjakan keselamatanmu dengan penuh rasa takut dan gentar. Jadi bukan asal-asalan kita mengiring Tuhan. Bukan asal-asalan jemaat Filipi mengiring Tuhan yang diinginkan Rasul Paulus. Tetapi dari penulisan ini, Tuhan inginkan jemaat Filipi, secara tidak langsung juga jemaat kita di tempat ini, GBD Alpha Omega,
Bahkan semua kita termasuk saya hamba Tuhan, kami keluarga hamba Tuhan. Ayo kita sama-sama kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Dengan rasa takut dan gentar. Bukan asal-asalan kita ke gereja. Bukan asal-asalan kita beribadah. Bukan asal-asalan kita mencari Tuhan. Bukan asal-asalan kita memuji Tuhan. Tetapi dengan rasa penuh takut dan gentar di dalamnya. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan setengah-setengah kita memberikannya untuk Tuhan. Yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita semua di tempat ini. Seberapa besar rasa takut dan gentar seperti hal ini, seberapa besar rasa takut dan gentar yang kita miliki saat ini. Di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, di dalam menjalani ibadah-ibadah kita, di dalam menjalani kehidupan keluarga kita. Seberapa besar rasa takut dan gentar untuk kita menjaga keselamatan kita. Keselamatan yang kita kerjakan bukan hanya pada waktu di gereja, tetapi di luaran gereja, kehidupan nyata, realita. Atau jangan-jangan sudah hilang rasa ini dalam kehidupan kita. Saya waktu mempersiapkan ini, wah Tuhan, ampuni Tuhan, seandainya kami semua jemaat GBD Alpha Omega, bahkan hamba-hamba Tuhannya, mulai rasa hilang takut dan gentar di hadapan Kau Tuhan. Ini sebenarnya agak keras. Atau jangan-jangan sudah hilang rasa takut dan gentar dalam kehidupan kita. Sudah tidak ada rasa takut lagi. Seandainya keselamatan itu sudah tidak kita miliki lagi. Rasul Paulus sangat mengasihani, mencintai jemaat Filipi. Tuhan sangat mencintai jemaat Filipi. Tuhan sangat mencintai setiap kita di tempat ini. Tuhan peduli akan keselamatan kita semua. Kita akan masuk ke beberapa poin yang saya temukan. Apa kesalahan jemaat Filipi? Kenapa muncul ayat-ayat ini? Apa kesalahan jemaat Filipi? Ayat 12 kita kembali membaca. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Yang saya tulis di catatan saya, yang pertama, keputusan mereka tidak diwujudkan ke dalam komitmen. Keputusan jemaat Filipi untuk mengerjakan keselamatan tidak diwujudkan ke dalam komitmen. Saya sama istri saya kemarin sempat kita berdebat tentang hal keputusan dan komitmen. Kami mendapat beberapa poin. Kalau keputusan itu sesuatu yang diputuskan secara dangkal, tidak mendalam, tetapi komitmen itu sesuatu yang mendalam dari hati. Keputusan dipikir secara cepat, langsung tiba-tiba kita ambil. Oke, tanpa pikir panjang. Tetapi kalau komitmen dipikir secara matang. Lalu keputusan itu sesuatu yang tidak teruji. Ketika menjalani sesuatu, keputusan itu bisa gagal. Tetapi komitmen itu akan teruji. Bulan lalu saya firman tentang Ruth. Bagaimana keputusan yang dia ambil, dia wujudkan ke dalam benar-benar komitmen. Bahkan saya katakan seperti janji yang mengikat. Janji yang mengikat. Sama seperti suami istri, janji yang mengikat. Cincin tidak ada ujungnya, mengikat satu sama lain. Sampai maut memisahkan. Sama halnya kasihnya Ruth kepada Naomi. Kemana Naomi pergi, Ruth pun mau ikut komitmen yang dia tujukan. Komitmen yang ditunjukkan Ruth adalah komitmen yang teruji sampai akhir. Ayat 12 dikatakan, bukan saja waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ternyata jemaat Filipi tidak teruji
mereka mengerjakan keselamatannya. Mereka hanya taat, mereka hanya senantiasa taat ketika ada Rasul Paulus bersama mereka. Tetapi ketika Rasul Paulus tidak ada bersama mereka, mulai menurun, pudar. Jangan sampai pengiringan kita di dalam Tuhan, kita hanya menilai dari sosok seorang saja. Sosok hamba Tuhannya, sosok pribadi seseorang. Ketika sosok itu udah gak ada, kita meninggalkan Tuhan. Jangan seperti itu. Tetapi pusatkan perhatian kita hanya kepada Tuhan. Kita putuskan dan wujudkan komitmen untuk sekali Yesus tetap Yesus. Komitmen tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh kondisi dan keadaan. Lalu yang kedua yang saya temukan, apa kesalahan jemaat Filipi? Yang kedua, keputusan mereka tidak dikerjakan di dalam Tuhan. Ternyata keputusan yang mereka ambil tidak dikerjakan di dalam Tuhan. Coba ayat 13. Vin, tadi Kohani suruh Foni untuk ini ketik terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Coba kita bacanya dari terjemahan Indonesia masa kini ya. Saya akan membacakan. Karena Allah sendiri yang bekerja di dalam dirimu untuk membuat kalian rela dan sanggup menyenangkan hati Allah. Jadi berbicara tentang kesanggupan kita menyenangkan hati Tuhan, salah satu kekuatan yang terbesar sebenarnya ada di dalam Tuhan. Tuhan membuat hati kita untuk kita mau rela dan sanggup untuk menyenangkan hati Allah selalu. Jadi bukan hanya kekuatan kita sendiri, ternyata ada kekuatan Allah yang turut bekerja di dalamnya. Tetapi yang dikerjakan oleh jemaat Filipi ternyata ini, mereka tidak mengerjakan keselamatan di dalam Allah. Jadi mereka hanya mengerjakan dengan kekuatan mereka sendiri. Ini minggu lalu istri saya, Matius 24 ayat 41. Siapa yang masih hafal? Matius 26 ayat 41. Roh penurut tapi daging lemah. Istri saya bilang, roh penurut tapi daging lemah. Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Keinginan roh dan keinginan daging bertentangan. Ayat itu mengatakan seperti itu. Bahkan kita lihat ayat lain. Roma 7 ayat 14 sampai 23, kita coba baca ayat ini aja, mempersingkat waktu. Roma pasal 7 ayat 14 sampai 23. Roma pasal 7 ayat 14 sampai 23. Kita baca ya bergantian ya. Ayat 14 saya, ayat 15 Bapak Ibu semua. Sudah siap? 14 sampai 23. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah.
2, 3 sama-sama. 2, 3. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Di ayat-ayat yang kita baca ini menjelaskan, menceritakan bagaimana roh kita ini sebenarnya nurut. Roh kita ini sebenarnya mau melakukan setiap perintah Tuhan. Roh kita sebenarnya kita mau mengikuti hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi di dalam hidupku, di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat ada hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Firman Allah itu baik. Tetapi roh kita ingin menurut. Firman Allah itu baik dan roh kita mau menurut. Tetapi ada hal yang kadangkala itu membuat kita bersikeras untuk kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Sama seperti jemaat di Filipi. Mereka tahu firman Tuhan. Mereka tahu kehendak Tuhan. Tetapi ada hal lain yang mendorong mereka untuk mereka melakukan hal-hal dosa. Membuat mereka pudar di dalam mengerjakan keselamatan mereka. Membuat mereka terikat di dalam dosa. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama izinkan Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita total. Undang Tuhan total untuk masuk dalam kehidupan kita. Setiap kita mau rela untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan dan kita sanggup untuk mengerjakannya. Kita kembali ke Filipi 2 tadi. Filipi 2 ayat yang ke 13. Filipi 2 ayat 13. Kembali ke Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kalau dari terjemahan yang lain, dari SC Worship tadi yang diketik, karena Allah sendiri yang bekerja. Lah kalau kita mau mengizinkan Allah sendiri bekerja dalam kehidupan kita, undang Allah masuk dalam kehidupan kita. Izinkan Tuhan bekerja total dalam kehidupan kita. Karena tanpa Tuhan masuk dalam kehidupan kita, yang ada sisi kemanusiaan yang muncul. Kita memang berkomitmen, aku mau mengiring Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kita ingat, di dalam tubuh kita ini ada hukum lain. Yang kadang kala kita ingin berbuat baik, tetapi yang muncul dari tindakan kita malah hal-hal yang tidak baik. Ada hukum lain. Dan untuk kita mengalahkan hukum lain itu, mengalahkan kedagingan kita, undang Allah masuk dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Kita dengan kekuatan kita nggak mampu menyenangkan hati Tuhan. Kita dengan kemanusiaan kita nggak mampu menyenangkan hati Tuhan. Lihat di sini, karena Allah sendiri yang bekerja di dalam dirimu untuk membuat kalian, untuk membuat hati kita menjadi rela untuk menyenangkan hati Tuhan. Sesuatu yang susah bagi kedagingan, tetapi karena Tuhan yang bekerja melembutkan hati kita, kita mau rela mengerjakannya meskipun itu susah. Izinkan Tuhan terlebih dahulu masuk dalam hati kita semua. Dan itu akan mengubah pola pikir kita seutuhnya. Dan itu yang akan mengalahkan hukum lain, kedagingan kita. Menghancurkan kedagingan kita. Mengalahkan kedagingan kita. Dan menyanggupkan kita untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Tadi jelas sekali dikatakan di Roma. Hatiku, rohku, penurut rohku, aku ingin melakukan hal yang baik. Tetapi ada hukum lain yang menyeretku untuk aku melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi dari Filipi ini kita belajar. Karena Allah sendiri yang bekerja di dalam dirimu. Undang Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita semua. Maka Tuhan akan membuat hati kita rela, sanggup untuk menyenangkan hati Tuhan selalu. Dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam apapun.
selalu yang muncul adalah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ayat 14, coba buka Vin. Ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ketika kita tidak mengerjakan keselamatan itu di dalam Allah, yang muncul ketika ada firman Tuhan, ketika ada pengajaran-pengajaran yang membimbing kita, kadang-kala itu yang akan membuat kita bersungut-sungut dan berbantah-bantahan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku gak mau melakukan ini. Tuhan, aku gak mau mengasihi. Tuhan, aku gak mau mengampuni. Tuhan, aku gak mau. Sampai mati aku gak mau. Bersungut-sungut. Tetapi izinkan Tuhan untuk melembutkan hati setiap kita. Sehingga apa yang muncul itu sesuatu yang baik. Poin yang ketiga. Kesalahan jemaat Filipi. Mereka tidak mengerjakan identitas mereka. Ayat 14-15. Ayat 15 saja, kita buka ayat 15 saja. Ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kita temukan ada kata-kata sebagai anak-anak Allah. Mereka tidak mengerjakan, jemaat Filipi tidak mengerjakan identitas mereka. Anak-anak Allah harusnya menjadi sinar, dikatakan. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di langit. Seharusnya anak-anak Allah menjadi sinar seperti cahaya yang menerangi dunia. Di terjemahan bahasa Indonesia masa kini, coba saya bacakan ya. Filipi 2 ayat 15. Filipi 2 ayat 15. Dengan demikian, kalian menunjukkan bahwa kalian adalah anak-anak Allah yang tidak bercela, yang hidup dengan tulus dan benar di tengah-tengah orang yang jahat dan berdosa. Jadi bagaimana, nah ini ternyata udah ditulis. Dengan demikian kalian menunjukkan bahwa kalian adalah anak-anak Allah yang tidak bercela, yang hidup dengan tulus dan benar di tengah-tengah orang jahat dan berdosa. Dikatakan di sini, anak-anak Allah harus muncul menjadi sinar seperti cahaya yang menerangi dunia. Tetapi jemaat Filipi tidak mengerjakannya. Di tengah-tengah angkatan mereka yang hidup dengan cara dunia, mereka malah menjadi celaan. Mereka menjadi hinaan karena cara hidup mereka yang seharusnya menjadi terang di tengah-tengah kegelapan, tetapi ternyata mereka masuk di dalamnya dan mengikuti cara hidup mereka. Jangan sampai kehidupan kita yang kita harusnya menunjukkan bahwa diri kita ini anak Allah, tetapi ternyata kita menjadi celaan dari orang-orang sekitar kita. Karena gaya hidup yang salah. Karena gaya hidup yang tidak mencerminkan identitas anak Allah. Ibrani 12 ayat 1, coba kita baca. Ibrani 12 ayat 1. Kitab Ibrani pasal 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak apa? Saksi. Sekali lagi, karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Kita ini bagaikan apa ya? Banyak awan yang mengelilingi kita. Banyak saksi yang memperhatikan cara hidup kita. Melihat, mengawasi hidup kita. Cuma yang jadi pertanyaan, siapa yang menjadi saksi kita? Semua orang di sekitar kita. Baik itu orang percaya, baik itu orang tidak percaya. Jadi bukan hanya kehidupan kita diperhatikan oleh orang yang tidak percaya. Ternyata orang-orang percaya di satu gereja ini kadang memperhatikan kehidupan kita.
Bapak Ibu ada yang pakai HP baca Alkitabnya? Ada yang pakai HP enggak? Pakai HP. Coba di ayat 15 itu ada tanda apa? Bintang ya, benar ya? Ada tanda bintang. Kalau kita ketik bintang ini, coba. Di ayat 15, di ayat paling terakhir ada muncul bintang. Kita pencet bintangnya itu. Di situ tertulis gini. Di dalam Ulangan 32 ayat 5. Coba Vin, kita baca sama-sama. 32 ayat 5. Di situ tertulis berbicara tentang orang-orang apa ya? Lah, berbicara tentang ini. Siapa orang-orang yang hidup di antara zamannya bangsa orang-orang Filipi ini. Kita melihat di sini, Ulangan 32 ayat 5. Mereka-mereka yang berlaku busuk terhadap dia, terhadap Tuhan. Mereka yang bukan lagi anak-anaknya. Yang merupakan apa? Noda, suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit. Berarti pada awalnya kita bisa menyimpulkan ternyata bukan hanya orang yang tidak percaya Tuhan, ternyata orang yang percaya Tuhan, yang awalnya percaya Tuhan, tetapi mundur dari Tuhan, itu pun kadang-kala mengawasi kita. Tidak semuanya di dalam gereja, semuanya orang-orang yang benar-benar beribadah dengan takut dan getar. Dan kadang-kala orang-orang itulah yang kadang-kala kita harus menjadi teladan melalui kehidupan kita. Oleh karena itu tadi kenapa saya katakan, siapa yang menjadi saksi kita? Orang-orang sekitar kita, bukan hanya orang yang tidak percaya, tetapi kadang-kala orang percaya juga yang bengkok hatinya, yang mulai mundur hatinya daripada Tuhan. Itu kita mungkin bisa temukan, mungkin bisa dari keluarga kita sendiri. Mungkin. Jadi gak tahu siapapun, tetapi kita harus bisa menjadi terang bagi semua orang. Bagi keluarga kita yang terkecil. Bagi siapa? Pegawai kita, orang segereja kita, masyarakat sekitar kita. Kita harus jadi teladan melalui kehidupan kita. Kita harus menjadi teladan dari kehidupan kita. Identitas anak Allah kita harus kerjakan. Jangan kita menjadi nama Tuhan menjadi jelek karena kehidupan kita. Kita memikul nama Tuhan dalam kehidupan kita. Hati-hati, banyak saksi di sekitar kita. Banyak saksi, kayak saya, banyak saksi di sekitar kita. Mungkin istri saya, mungkin anak-anak saya. Banyak saksi yang mengawasi kita. Hati-hati. Ingat khotbahnya Om Ishak Tulus? Apa yang dia katakan? Ini adalah mimbar tempat kudus. Dia firman, dia paling takut seandainya istrinya ketawa. Oh kamu firman tapi ini ya. Begitu bahaya. Dalam kehidupan kita hati-hati ya. Jangan kita terlihat kita setia di dalam Tuhan. Tetapi di luaran sana, di dalam kehidupan sehari-hari, kita menjadi celaan banyak orang. Hati-hati. Kita harus sekali Yesus tetap Yesus dan tunjukkan karakter Yesus dalam kehidupan kita. Kesimpulan saya, komitmen harus berpegang pada firman Tuhan dan dikerjakan di dalam Allah. Komitmen yang kita ambil di dalam Tuhan, kita harus pegang pada firman Allah dan dikerjakan di dalam Allah. Karena Allah lah yang bekerja membuat hati kita rela untuk mau memberi yang terbaik Tuhan. Untuk rela menyenangkan hati Tuhan. Apapun konsekuensinya, kalau firman Allah yang mengatakan harus kita kerjakan. Setiap kehidupan kita harus back to Bible. Apa yang firman Tuhan katakan, ayo kita kerjakan. Karena kita telah berkomitmen, kita telah berpegang teguh, bukan sekali, dua kali, tetapi terus-menerus kita harus mengerjakannya. Setiap waktu kita harus mengerjakan keselamatan itu. Komitmen tanpa dikerjakan hanya akan menjadi sebuah keputusan semata. Berat gak? Berat. Untuk sekali Yesus tetap Yesus, berat. Untuk menjadi pengikut Tuhan, berat. Tetapi Tuhanlah yang bekerja dalam kehidupan kita. Izinkan Tuhan, maka kita akan rela untuk menyenangkan Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Saya undang siap kita bagi berdiri. Tim PAW saya undang maju ke depan.
Saya rindu kita mengangkat pujian, Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Saya jemput Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan bentuklah hati, Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga dulu selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya sekali lagi menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Nanti Ibu Lili Arifin tampil ke depan. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, hanya itu kerinduan kami Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Allah Bapa kami yang baik, itulah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap kami yang ada di tempat ini, siapapun itu Tuhan, kami mempunyai satu kerinduan yang sama, menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu Tuhan. Seperti firman-Mu yang berkata sore hari ini, ada banyak kerinduan kami untuk kami menyenangkan hati-Mu. Namun kadang-kadang Tuhan,
bahkan yang jahat yang kami kerjakan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Sore hari ini melalui kebenaran firman-Mu, kami diingatkan Tuhan, bahwa hanya dengan kuasa-Mu, bersama dengan Engkau Tuhan, kami pasti mampu melakukan kebenaran-Mu Tuhan. Kami mengaku bahwa ada banyak kelemahan kami, kekurangan kami Tuhan. Namun firman-Mu malam hari ini mengingatkan kepada kami bahwa ada Engkau Tuhan, ada Engkau melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau menguatkan kami, memampukan kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya sore hari ini Tuhan, Engkau sudah menjamah setiap hati kami. Engkau sudah menguatkan kami, memampukan kami untuk kami hidup sesuai dengan apa yang Engkau maui, ada dalam rel kebenaran-Mu, karena hanya firman-Mu Tuhan, hanya firman-Mu, itulah kebenaran yang membebaskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Jadikan kami semua Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang takut dan gentar akan Engkau Tuhan. Sehingga keselamatan yang Engkau berikan dalam setiap kami Tuhan boleh menjadi kenyataan suatu saat nanti Tuhan. Kami boleh bersama-sama dengan Engkau. Kami boleh menjadi umat-umat-Mu yang masuk Tuhan dalam rencana Engkau. Sehingga Engkau berkata, masuklah hai hambaku dalam kebahagiaan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Terima kasih Engkau memberikan solusi kepada kami. Walaupun daging kami lemah Tuhan, namun bersama dengan Roh-Mu yang kuat, kami mampu Tuhan hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau menjadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang berpengharapan karena Engkau. Beri kekuatan kepada kami semua tanpa terkecuali Tuhan, bahwa ada Engkau yang memampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak Engkau. Kami menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih daripada pemenang sore hari ini Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu dari kini sampai selama-lamanya. Engkau pakai terus Tuhan hamba-Mu. Engkau bukakan lebih lagi Tuhan rahasia-rahasia firman-Mu bagi kami. Kami percaya ada banyak Tuhan rahasia firman-Mu yang belum kami ketahui, dan kami rindu itu Tuhan. Engkau pakai lebih, Engkau singkapkan Tuhan rahasia-rahasia firman-Mu bagi kami. Kami siap Tuhan untuk mendengar keagungan firman-Mu, untuk kami mengerti apa yang menjadi rahasia firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu boleh menjadi emas yang murni Tuhan, yang memurnikan setiap kami. Terpujilah nama-Mu,
Terpujilah nama-Mu. Ampuni setiap kami. Layakkan kami Tuhan untuk selalu mempunyai kerinduan yang sama. Hidup lebih di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu dari kini dan sampai selama-lamanya. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Ajari kami untuk memberikannya dengan sukacita. Terima kasih dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tetap saya undang kita bangkit berdiri ya. Saya undang Ibu Gembala, kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Saudara, ada di antara saudara yang belum dapat ya, mungkin roti dan anggur? Sudah semua ya? Kalau semua sudah, kita akan masuk di dalam perjamuan. Saudara buka. Rotinya, kalau semua sudah dapat, boleh diangkat sedikit lebih tinggi dari kepala. Saya bacakan firman Allah 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini sebagai peringatan atas pengorbanan Yesus di kayu salib bagi kita. Kita bersyukur atas pengorbanannya. Kita makan rotinya dalam nama Yesus. Saudara buka anggurnya dan diangkat setinggi kepala kita. Dengarkan firman Allah. Air anggur, yaitu 1 Korintus 11 ayat 25 sampai 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur ini sebagai peringatan atas darah Yesus yang menyucikan dan memulihkan hidup kita. Kita bersyukur atas pengorbanannya. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita nyanyikan lagu Darahnya Amat Kuasa. Sucikan dari dosa.
Kita berdoa. Allah yang maha besar, Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang memberikan hidup kepada kami manusia, Allah yang mendidik kami untuk tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, karena Tuhan Allah adalah Allah yang benar, Allah yang suci, Allah yang kudus. Tuhan, mungkin kami manusia ada kekurangan dan kelemahan, tapi Engkau sanggup mengerjakan sesuatu sehingga kami menjadi kudus. Segala kesalahan-kesalahan kami dihapus oleh darah Yesus. Kami yakin bahwa Tuhan mengasihi kami, Tuhan Allah mencintai kami semua. Tuhan, Engkau tidak membeda-bedakan seseorang, tetapi semua manusia Engkau kasihi, terutama umat-umat ketebusan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah yang suci, Allah yang kudus. Tetaplah ingatkan kami umat-Mu Tuhan, untuk hidup di dalam kebenaran, melakukan perbuatan-perbuatan yang benar seperti yang Tuhan mau. Tegur kami Tuhan bila kami menyimpang dari firman-Mu, sehingga kami menjadi umat yang benar di mata Tuhan dan juga menjadi umat yang benar bagi orang-orang sekitar kami, orang-orang di sekeliling kami, melihat kami ini orang yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah yang kudus. Kami hanya dapat berdoa supaya Tuhan tetap menolong umat-umat-Mu bekerja apapun usaha pekerjaan mereka, diberkati dengan limpah karena mereka selalu menyerahkan hidup dan usaha pekerjaan mereka kepada Tuhan Allah. Roh Kudus tetap memimpin kami semuanya. Terima kasih Allah yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih dan kuasa kami berdoa. Haleluya. Semua kita berkata amin. Tuhan berkati. Tiba saatnya kita akan bawa korban persembahan. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Memuji Yesus
akhiri ibadah kita malam hari ini. Saya undang kembali untuk jemaat bangkit berdiri. Kiranya Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak sekali lagi. Kiranya Engkau memberkati kami semua Bapa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat dan rahmat dari Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa. Haleluya, haleluya. Semua kita berkata, amin. Tuhan berkati.